Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kalian sudah lihat belum? Hari ini Pak D. Jokowi datang ke Bareskrim Polri, ya guys ya. Yang dimana dia sebagai terlapor, berarti ada yang melaporkan guys. Dan bagaimana respon Pak D. Jokowi? Wow, sangat menyengkangkan ya guys ya. Bikin para kadrun itu deg-degser guys. Karena apa? Awalnya kasihan, tapi diakhiri dengan kata terpaksa karena sudah keterlaluan. Aduh, modiar kayak. Dan inilah respon dari Pak D. Jokowi terkait yang habis datang memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri. Ya, pagi hari ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dengan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim, dan sudah saya ambil. Aduh, sudah saya ambil ijazahnya guys. Apakah selesai? Aduh. Jadi makin dekat ya guys ya. Hotel Prodeo menanti para kadrun guys. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Betul itu. Emangnya ijazah Rosmon ya guys. Katanya ijazahnya asli dari Jepang ya guys ya, tapi fotokopian. Giliran ditantang balik oleh Joshua MC Nambela, nggak berani nuntut. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari di terdakwa tujuan lain? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Nah, Pak D. Jokowi sedih guys. Sedihnya kenapa tuh? Ayo, Mak Banteng tuh. Ya pastilah ya, karena Mak Banteng kan dari dulu bersama beliau Pak D. Jokowi. Tapi karena Partai Kebo yang sudah mulai ditinggalkan rakyat, sekarang gantian menyerang Pak D. Jokowi. Aduh. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum
selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Ini kan Itu betul ya guys ya. Kasihan, jangan kasihan Pak. Lanjut terus, pantang mundur ya guys. Enak aja, cuman kasihan. Kan dari dulu Pak D Jokowi terus diserang ya guys ya. Sekarang giliran Pak D Jokowi membalas. Pak D Jokowi mau kasihan, jangan Pak, jangan kasihan. Nggak boleh kasihan kepada para kadrun karena itu tidak baik. Biarkan mereka mendapat ganjaran, biar ada efek jerak gitu guys. Lanjut, di sini ada Profesor Gunawan, guru besar UGM, menyatakan ijazah Pak D Jokowi 100% asli. Ini guru besar UGM bro. Selamat sore Prof Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin bahwa Roy Panci CS masuk Hotel Prodeo. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Prof Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumudiningrat. Kenapa Jokowi bisa menang dalam persidangan nanti? Nah, ini akan aku bahas dari hukum acara perdatanya begitu ya. Oke teman-teman, di Indonesia itu terkenal dengan pembuktian yang namanya siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi gampangnya, dalam kasusnya Jokowi terkait dengan ijazah palsu atau aslinya itu, yang perlu mempertahankan itu adalah si penggugat. Kenapa demikian? Karena konteksnya begini teman-teman. Yang melakukan gugatan, kayak misalnya contoh Bapak RS gitu misalnya, dia harus memberikan pernyataan dan juga bukti bahwa menyatakan ijazah Jokowi itu palsu gitu. Masalahnya gitu, bukti-bukti yang sudah ditampilkan secara di media, mulai dari katanya ada forensik, ada lain-lain gitu, itu tidak cukup memberikan pernyataan bahwa si ijazah dari Jokowi itu palsu. Loh kok bisa gitu ya? Jawabannya itu sangat sederhana gitu. Kenapa? Karena begini, yang mengeluarkan dari satu ijazah itu adalah lembaga pendidikan tinggi, atau gampangnya ya universitas tempat Bapak Jokowi itu melaksanakan pendidikannya atau menyelesaikan pendidikannya. Masalahnya dalam hal ini UGM selaku yang memberikan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Ya gampangnya begini, kalau lembaga instansi yang mengatakan itu asli, berarti ya keterangannya selesai gitu. Karena hierarki dalam pembuktian perdata itu berdasarkan 1866 dan juga 164 HIR atau 1866 KUH Perdata itu menyatakan bahwa pembuktian pertama adalah surat, yang kedua terkait dengan keterangan-keterangan baik itu saksi ataupun keterangan ahli, yang keempat ada petunjuk, dan yang terakhir adalah sumpah gitu, keterangan sumpah. Oke lah, let's say kita bilang 1, 2, 3 itu tidak bisa menyatakan, yang sisanya keterangan sumpah. Lah masalahnya gini lah, bukti-bukti yang cukup disimpan oleh Jokowi ini sudah didukung pertama oleh surat, yaitu deklarasi dari teman-teman seperjuangannya, itu saksi-saksinya. Ya apalagi yang harus dibuktikan bahwa ijazah itu palsu. Jadi menurutku ini bukan hal yang worth buat diperjuangkan gitu. Buat apa kita menyatakan ijazah itu palsu gitu. Dan logikanya gitu, kalau ijazah palsu ngapain berani sampai sejauh itu untuk menjadi presiden gitu. Ya cukup dengan logika sederhana ini mungkin teman-teman akan terjawab yang selama ini membingungkan apakah ijazah itu asli atau palsu. Semoga terjawab. See you next time. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi menang 1-0. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan mereka terlebih dahulu. Ini membuat penuduh harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti dan membuat argumen. Inilah alasan kenapa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan heran kalau pihak lawan selalu keluar-keluar minta ijazahnya ditunjukkan. Dan mereka lupa kalau Jokowi ini rajanya menggocek loh.
Cukup tunjukkan pada wartawan ijazahnya, tapi si wartawan tidak boleh menfoto. Ini membuat kubu lawan makin parah dan makin gerah. Dan kalian tahu siapa yang disalahkan? Wartawannya. Wartawan tanpa bukti hanyalah mas-mas biasa. Berita yang disampaikan menjadi diragukan. Pihak lawan makin kebakaran. Ya gimana lagi? Jokowi tunjukkan ijazah ke wartawan, tapi wartawannya nggak boleh foto. Ini benar-benar strategi Raja Jawa. Seorang raja yang turun tahta tetaplah seorang raja. Ia hanya tak berkuasa, tapi jiwa seorang raja tetap ada, bos. Ya, meskipun ada yang menganggap raja yang baik dan ada yang menganggap raja yang jelek. Dengan tidak menunjukkan ijazah secara terbuka, Jokowi dan tim hukumnya bisa menjaga bukti itu sebagai amunisi yang hanya akan digunakan jika diperlukan secara hukum, misalnya dalam pengadilan. Strategi ini menghindari pemborosan bukti dalam ruang opini publik yang bisa dimanipulasi dan disalahartikan. Menolak menunjukkan ijazah secara bebas bisa dibaca sebagai pesan bahwa Jokowi tidak tunduk pada tekanan atau tuntutan berbasis fitnah atau teori konspirasi. Dalam logika ini, membuka ijazah hanya karena desakan publik dapat menciptakan presiden yang membahayakan pejabat negara seperti Jokowi. Dengan tidak langsung merespon secara reaktif, strategi ini berupaya menyepelekan atau memperkecil posisi lawan, seolah-olah tuduhan tersebut tidak penting atau tidak perlu ditanggapi secara serius. Hal ini bisa membantu citra Jokowi yang tetap stabil dan tidak mudah terprovokasi. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazah, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan terlebih dahulu. Ini membuat penuduh kebakaran jenggot dan pusing membuat bukti-bukti dan argumen. Ditambah lagi, Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya secara pribadi karena UGM sendiri sudah memberikan klarifikasi resmi. Strategi ini menekan pentingnya kepercayaan pada lembaga akademik dan hukum, alih-alih tunduk pada desakan populis atau tekanan media sosial. Dalam era digital, dokumen yang ditampilkan ke publik bisa diedit, diklaim palsu, atau dipelintir. Dengan tidak mengunggah atau menunjukkan secara bebas, ia menghindari resiko manipulasi visual dan informasi. Betul itu ya guys ya, Kingmaker dilawan. Modern dewek kowe. Jadi gimana? Kalian tim ijazah Jokowi palsu atau tim ijazah Jokowi asli? Asli. Dugaan saya semakin menunjukkan tanda-tanda terbukti atau benar bahwa mereka yang mempersoalkan atau menggugat keabsahan ijazah Pak Jokowi bukan saja akan sia-sia atau gagal, melainkan juga harus siap-siap menghuni hotel Prodeo. Setuju itu ya guys ya. Gimana guys ini ya, respon dari Pak D Jokowi yang bilang kasihan tapi terpaksa lanjut. Pintar kali ya guys ya, Pak D Jokowi dilawan. Bilang pertamanya kasihan guys ya, tapi diakhiri dengan ya terpaksa karena mereka sudah keterlaluan. Walau panci nasibmu jangan ya, urip ya, hidupnya panci ya guys ya. Itu dari bawah ke atas, harusnya mereka itu sukses kayak gitu, malah sukses masuk ke dalam bui guys. Makanya jangan serang orang baik, mati loh, kalah loh. Gimana menurut kalian guys tentang ketegasan Pak D Jokowi yang bisa diartikan ingin lanjut terus dalam kasus dugaan ijazah palsu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibungkam. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber
Blaker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.